Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Prima, izin memperkenalkan diri, nama saya Suganda dengan NIM 220596 dari kelas RA3 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prima Graha. Di video ini saya akan mempresentasikan materi-materi teori ekonomi, dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CPMP, CMC, CPGAM, CPLN, CIP. Untuk memenuhi ujian tengah semester. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, kita langsung membahas materi-materi tersebut. Yang pertama ada pengantar teori ekonomi, yang kedua ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, yang ketiga perkembangan teori ekonomi, yang keempat elastisitas permintaan dan penawaran, yang kelima teori biaya dan penerimaan, yang keenam teori produksi dan kegiatan perusahaan, dan yang terakhir, teori perilaku konsumen. Baik, langsung saja kita ke teori pertama, yaitu pengantar teori ekonomi. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Hal ini dapat memunculkan masalah ekonomi, yaitu tidak seimbangnya kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan jumlah barang atau produksi yang makin terbatas. Ilmu ekonomi menurut Adam Smith merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua cakupan dalam ilmu ekonomi teori, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi teori yang mengkaji mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Dan ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi teori terapan, merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi, ekonomi mikro mempelajari kegiatan ekonomi dari unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik produksi, dan individu sebagai produsen. Ekonomi makro mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Teori makroekonomi menunjukkan bahwa teori tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana suatu perekonomian berfungsi dan menjalankan kegiatannya. Teori tersebut pada hakikatnya menerangkan bagaimana suatu masyarakat yang memiliki faktor-faktor produksi yang terbatas, mempunyai kegiatan, mempunyai keinginan, memperoleh barang dan jasa yang tidak terbatas, membuat pilihan-pilihan dalam produksi dan mengonsumsi barang dan jasa sebagai kepuasan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Adapun yang kedua, yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Dapat disimpulkan, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin banyak dan tidak terbatas. Ilmu ekonomi memiliki peran yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan hidup melalui barang atau jasa. Adapun menurut Alfred Westoner dan Douglas C. Hauge, ilmu ekonomi terdiri atas pertama, ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan angka, grafik, atau kurva sebagai dasar untuk menganalisis fenomena di wilayah tertentu. Hasilnya berupa data yang dapat digunakan untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Nah, contoh penerapannya yaitu bisa kita lihat pada gambaran krisis moneter tahun 1998, yang saat itu ekonomi Indonesia memburuk akibat tingkat inflasi dan utang negara yang tinggi. Adapun yang kedua yaitu teori ekonomi adalah cabang ilmu yang mencari pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi.
Di dalamnya terdiri atas ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Pengertian ilmu ekonomi makro dan mikro. Ekonomi mikro ini mempelajari bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi seperti perusahaan, pasar, perkembangan harga produk, dan alokasi sumber daya yang dimiliki. Dalam mikroekonomi terdapat pembahasan bagaimana konsumen menggunakan pendapatannya untuk membeli barang atau jasa, serta bagaimana produsen menentukan tingkat produktivitas. Adapun ekonomi makro yaitu mempelajari perekonomian dalam ruang lingkup secara menyeluruh dan lebih besar. Dalam makroekonomi terdapat pembahasan mengenai inflasi dan deflasi, ekspor dan impor, pengangguran, dan perdagangan internasional. Adapun yang ketiga yaitu ekonomi terapan adalah teori yang menemukan sebab akibat terjadinya krisis dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi lewat kebijakan pada bidang-bidang tertentu. Nah, ekonomi terapan contohnya ekonomi pembangunan, politik, industri, syariah internasional, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita bahas ke materi yang ketiga, yaitu perkembangan teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi menggunakan model-model abstrak dalam melihat bagaimana terbentuknya sebuah harga komoditi dialokasikan. Secara umum, teori ekonomi digunakan untuk menganalisis apa saja yang terjadi akibat kebijakan pemerintah terhadap perekonomian. Nah, teori perkembangan ekonomi awalnya dibangun berdasarkan pengalaman empiris para ahli ekonomi, sehingga teori-teori mereka dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperhitungkan dan membuat kebijakan ekonomi di berbagai negara. Ada beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli untuk mengungkapkan konsep pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, yang pertama ada teori kuno. Sebenarnya persoalan ekonomi sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Namun bukti-bukti yang secara nyata hanya bisa ditelusuri hanya sampai pada masa Yunani kuno. Pada zaman ini terdapat beberapa tokoh yang ikut berperan dalam pemikiran ekonomi seperti Plato, Aristoteles, dan juga Xenophon. Pada masa ini, konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis ini ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika, atau aturan-aturan moral. Contoh ajarannya mengingatkan bahwa cinta uang adalah akar dari segala permasalahan. Atau misalnya contoh lain dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 sebelum Masehi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit dari tokoh teori kuno yaitu Plato. Pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Masyarakat Yunani diperintah oleh raja-raja dan pemuka agama, kaum ningrat atau kaum aristokrat sebagai tuan tanah, sedangkan kaum tani dan kaum buruh tidak memiliki kuasa terhadap tanah. Lalu adanya tawanan perang melahirkan golongan budak sebagai pekerja keras. Dari hal ini, para pembuat undang-undang, para politisi, kaum filosof, cendekiawan berusaha menyusun kaidah-kaidah yang mengatur hubungan ekonomi. Salah satunya Plato, tokoh yang hidup di zaman keemasan kebudayaan Athena, di mana pada zaman ini mencerminkan pola berpikir tradisi kaum ningrat yang memandang rendah para pekerja kasar dan orang yang mengajar kekayaan. Namun Plato justru berpikir sebaliknya, ia sangat menghargai para prajurit, negarawan, dan orang yang bekerja di sektor pertanian. Yang kedua ada teori klasik. Teori ekonomi klasik adalah sebuah teori ekonomi yang berasal dari era pasca revolusi industri. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli ekonomi termasuk Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste, dan Thomas Robert Malthus. Teori ini menekankan bahwa perekonomian pasar dapat mencapai keseimbangan alami yang efisien tanpa intervensi pemerintah, dan bahwa pasar ini akan menyebabkan produksi yang optimal, pengeluaran yang efisien, dan tingkat harga yang optimum. Nah, saya akan menjelaskan sedikit dari tokoh teori klasik ini, yaitu David Ricardo, mengemukakan teorinya melalui buku The Principles of Political on Taxation.
Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga 2 kali lipat. Menurut teorinya, jumlah penduduk yang terus bertambah itu suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja menjadi sangat melimpah. Kemudian, kelebihan tenaga kerja inilah yang akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut pun hanya bisa digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum di suatu negara, sehingga berdampak pada perekonomian yang selanjutnya akan mengalami kemacetan atau jadi tidak lancar. Nah, yang ketiga ada teori neoklasik. Aliran neoklasik akan memusatkan teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu modal, tenaga kerja, dan juga perkembangan teknologi. Teori yang satu ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Akan tetapi, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan bisa memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Teori neoklasik ekonomi merupakan teori yang dipopulerkan oleh para ahli ekonomi yang menganut aliran neoklasik. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Joseph Schumpeter, Robert M. Solow, dan Harold Dorn. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari tokoh teori neoklasik, yaitu Robert M. Solow. Menurut teori yang dikemukakannya, sang ahli ekonomi beraliran neoklasik ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian dari kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, penggunaan teknologi modern, dan hasil atau output. Menurutnya, faktor pertumbuhan penduduk bisa memiliki dampak positif dan juga negatif. Oleh sebab itu, pertumbuhan jumlah penduduk haruslah dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Nah, yang terakhir ada teori modern. Perdagangan antar negara maju pesat sejak pertengahan abad 19 sampai dengan permulaan abad 20. Keamanan serta kedamaian dunia sebelum Perang Dunia Pertama memberikan saham yang besar bagi perkembangan perdagangan internasional yang pesat. Ekonomi modern berkembang setelah semakin meluasnya perdagangan bebas atau perdagangan secara global di seluruh negara di dunia. Teori klasik ini dijadikan sebagai ilmu dasar bagi negara-negara di dunia ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi modern ini baru dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth. Nah, ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang modern dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu masyarakat tradisional, pra-lepas landas, lepas landas, dorongan menuju kedewasaan, dan konsumsi yang tinggi. Baik, selanjutnya materi keempat yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Sedangkan elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Nah, saya di sini akan menjelaskan pokok-pokok pembahasan dari permintaan itu sendiri. Nah, yang pertama ada pengertian teori permintaan. Teori permintaan adalah menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga pun akan ikut naik, tetapi jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi atau yang menentukan permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Jika suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu barang semakin mahal, maka permintaan terhadap barang tersebut berkurang. Hal ini berkaitan dengan hukum permintaan. Yang kedua ada harga barang lain atau harga barang substitusi. Harga barang lain juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang, tetapi kedua macam barang tersebut mempunyai keterkaitan. Keterkaitan dua macam barang dapat bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat komplement atau penggenap. Misalnya, barang substitusi dari daging ayam adalah daging sapi atau ikan.
Suatu barang menjadi substitusi barang lain bila terpenuhi paling tidak salah satu syarat dari dua syarat, yaitu memiliki fungsi yang sama dan atau kandungan yang sama. Yang ketiga ada pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan masyarakat dapat mencerminkan daya beli. Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Nah, yang ketiga ada jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan berdasarkan daya belinya dibagi menjadi 3, yaitu permintaan efektif, yang dimana permintaan efektif ini permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuannya membayar. Pada permintaan jenis ini, seorang konsumen memang membutuhkan barang itu dan ia mampu membayarnya. Dan yang kedua, permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Contohnya, Pak Luki sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk membeli kulkas, namun ia belum mempunyai keinginan untuk membeli kulkas. Yang ketiga ada permintaan absolut, adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Pada permintaan absolut, konsumen tidak mempunyai kemampuan atau uang untuk membeli barang yang diinginkan. Contohnya, Hendra ingin membeli sepatu olahraga, akan tetapi uang yang dimiliki Hendra tidak cukup untuk membeli sepatu olahraga. Oleh karena itu, keinginan Hendra untuk membeli sepatu olahraga tidak bisa terpenuhi. Nah, adapun hukum permintaan. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Adapun fungsi permintaan, yaitu dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan fungsi permintaan, maka kita dapat mengetahui hubungan antara variabel tidak bebas dan variabel bebas. Adapun daftar permintaan. Daftar permintaan ialah suatu tabel yang memberikan gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta masyarakat. Adapun kasus pengecualian. Kasus pengecualian ada kalanya hukum permintaan tidak berlaku. Jika harga suatu barang naik, justru permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Paling tidak ada 3 kelompok barang di mana hukum permintaan tidak berlaku. Yang pertama, barang yang memiliki unsur spekulasi, contohnya emas, saham, dan tanah. Barang-barang itu dapat menyebabkan orang akan menambah pembeliannya pada saat harganya naik karena ada unsur spekulasi. Yang kedua ada barang prestis, yaitu barang-barang yang dapat menambah prestis seseorang yang memiliki umumnya berharga mahal sekali. Apabila barang tersebut naik harganya, hal tersebut dapat menyebabkan permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Yang ketiga ada barang given. Barang given apabila harganya turun menyebabkan jumlah barang yang diminta akan berkurang. Hal ini disebabkan efek pendapatan yang negatif dari barang given lebih besar daripada naiknya jumlah barang yang diminta karena berlakunya efek substitusi yang selalu positif. Nah, adapun pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. Dalam kenyataan, walaupun penentu besarnya permintaan adalah harga, namun banyaknya permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Oleh sebab itu, dalam melakukan analisis mengenai teori permintaan, juga perlu melakukan analisis bagaimana faktor penting lainnya dapat mempengaruhi permintaan, yaitu pertama, harga barang lain, yaitu barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral. Yang kedua, pendapatan para pembeli, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, barang mewah. Yang ketiga, beberapa faktor lainnya, yaitu distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan harapan tentang masa depan. Adapun kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Jumlah permintaan di pasar adalah total semua barang permintaan oleh semua pembeli pada berbagai tingkat harga. Jadi, kurva permintaan diperoleh
dengan menggabungkan kurva-kurva permintaan individu. Nah, ada elastisitas harga permintaan, adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dengan harga di pasar, sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun, dan sebaliknya. Adapun jenis-jenis elastisitas permintaan, yang pertama permintaan tidak elastis sempurna, yaitu perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Dengan demikian, kurvanya berbentuk vertikal. Kurva berbentuk vertikal ini berarti bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang atau jasa tetap tidak berubah. Yang kedua ada permintaan tidak elastis. Persentase perubahan kuantitas permintaan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Contohnya, permintaan tidak elastis ini dapat dilihat di antaranya pada produk kebutuhan. Misalnya beras, meskipun harga naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Yang ketiga ada permintaan uniter elastis, yaitu persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Contohnya, produk yang elastisitasnya uniter tidak dapat disebutkan secara presisi. Contoh produk yang elastisitasnya uniter dan tidak dapat disebutkan secara spesifik. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis, sehingga belum tentu ada produk yang dapat dikatakan memiliki permintaan uniter elastis. Yang keempat ada permintaan elastis, yang dimana persentase perubahan kuantitas permintaan lebih besar dari persentase perubahan harga. Ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya, misalnya saja pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ketika harga naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Yang kelima ada permintaan elastis sempurna, yang dimana elastisitas tak terhingga, di mana pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi nol. Dengan demikian, kurvanya berbentuk horizontal. Contoh produk yang permintaannya bersifat tidak elastis sempurna di antaranya barang atau jasa yang bersifat komoditi, yaitu barang atau jasa yang memiliki karakteristik dan fungsi yang sama meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksi oleh produsen yang berbeda. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, jumlah barang substitusi yang tersedia di pasar. Suatu barang yang memiliki barang substitusi yang banyak akan memiliki permintaan yang elastis. Yang kedua, ada potensi pendapatan yang dibelanjakan. Semakin besar bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang, maka semakin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Yang ketiga, ada jangka waktu analis permintaan. Analisis permintaan terhadap suatu barang dalam jangka waktu yang relatif lama menjadikan permintaan terhadap barang tersebut bersifat elastis, karena pasar mengalami perubahan dalam waktu yang relatif lama. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pokok-pokok pembahasan dari penawaran. Yang pertama ada pengertian teori penawaran. Teori penawaran adalah penawaran akan terjadi jika para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Hal ini akan mempengaruhi tingkah laku penjual dalam menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan masyarakat di pasar dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan penawaran barang yang akan dijual. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi atau yang menentukan penawaran, yaitu yang pertama harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Yang kedua ada harga barang lain yang terkait. Barang-barang substitusi dapat mempengaruhi penawaran suatu barang, misalkan dikarenakan kenaikan biaya produksi di luar negeri atau kenaikan tarif impor. Baju yang diimpor menjadi bertambah mahal harganya. Konsumen baju impor sekarang lebih suka membeli baju buatan dalam negeri, sehingga permintaan terhadap baju produksi dalam negeri meningkat. Yang ketiga ada harga faktor produksi.
Kenaikan harga faktor produksi seperti tingkat upah yang lebih tinggi, harga bahan baku yang meningkat, atau kenaikan tingkat bunga modal akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap. Adapun hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi, dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Adapun fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah penawaran yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun daftar penawaran, yaitu gambaran yang menunjukkan jumlah penawaran pada berbagai tingkat harga. Adapun pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Yang pertama ada harga barang lain. Apabila terjadi kenaikan harga pada barang lain, konsumen akan membeli barang yang mempunyai fungsi yang sama dengan harga yang terjangkau. Kenaikan permintaan ini akan mendorong produsen untuk menaikkan produksi dan penawarannya. Yang kedua ada biaya untuk memperoleh faktor produksi. Kenaikan pengeluaran faktor produksi atau biaya produksi akan berakibat mengurangi keuntungan suatu perusahaan, sehingga mereka akan melakukan efisiensi atau pindah ke usaha lain. Yang ketiga ada tujuan-tujuan perusahaan. Tujuan-tujuan yang berbeda di setiap perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, menimbulkan efek yang berbeda terhadap tingkat produksi. Dengan demikian, penawaran suatu barang akan berbeda sifatnya bila terjadi perubahan dalam tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Adapun kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran. Adapun tingkat elastisitas kurva penawaran. Tingkat elastisitas kurva penawaran sama halnya dengan elastisitas permintaan, yaitu terdapat 5 tingkatan elastisitas. Yang pertama, elastis sempurna, elastisitas Uniter, tidak elastis, dan tidak elastis sempurna. Elastis sempurna terwujud apabila para penjual bersedia menjual semua barangnya pada satu harga tertentu. Bentuk kurva penawarannya sejajar dengan sumbu datar. Tidak elastis sempurna, bentuk kurva penawarannya sejajar sumbu tegak. Terwujud apabila penjual sama sekali tidak dapat menambah penawarannya walaupun harga bertambah tinggi. Kurva penawaran yang tidak elastis, elastisitas Uniter, dan elastis. Pada elastisitas Uniter, apabila kurva tersebut bermula pada titik nol. Kurva penawaran yang tidak elastis apabila perubahan harga menimbulkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Dan kurva penawaran elastis apabila perubahan harga menyebabkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Adapun jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran tidak elastis sempurna. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawaran akan terlihat vertikal. Yang kedua, ada penawaran tidak elastis. Perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Artinya perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Yang ketiga ada penawaran Uniter elastis. Perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Yang keempat, penawaran elastis. Perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Artinya perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Yang kelima ada penawaran elastis sempurna, yaitu elastisitas tak terhingga. Perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu. Perusahaan mampu menyuplai pada biaya per unit konstan dan tidak ada limit kapasitas produksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama ada barang hasil pertanian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurangi atau ditambah dengan segera bila terjadi perubahan harga. Sebaliknya, barang hasil industri lebih bersifat elastis. Yang kedua ada dalam jangka pendek. Jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan.
sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka panjang di mana produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. Yang ketiga ada daya tahan produk. Produk-produk hasil pertanian seperti sayuran dan buah-buahan yang mudah busuk, pecah, dan layu sehingga penawarannya cenderung inelastis. Akan tetapi, produk-produk dengan daya tahan lebih lama seperti kulkas, mesin jahit, dan kompor gas cenderung lebih elastis. Nah, selanjutnya ada keseimbangan permintaan dan penawaran dan perubahannya. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menghasilkan suatu tingkat harga tertentu yang stabil. Pada tingkat harga tersebut, kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Adapun perubahan permintaan dan penawaran, yang pertama, perubahan permintaan atau penawaran secara sendiri-sendiri. Dari poin yang pertama, perubahan permintaan atau penawaran secara sendiri-sendiri itu ada 4 efek, yaitu pertama, efek pertambahan permintaan, yaitu perubahan menyebabkan keadaan keseimbangan berpindah, di mana kenaikan permintaan menyebabkan harga naik dan barang yang dijual belikan bertambah. Yang kedua ada efek pertambahan penawaran, yaitu perubahan menyebabkan keadaan keseimbangan berpindah, di mana kenaikan penawaran menyebabkan harga turun dan barang yang dijual belikan bertambah. Yang ketiga efek pengurangan permintaan, yaitu perubahan menyebabkan keadaan keseimbangan berpindah, di mana pengurangan permintaan menyebabkan harga turun dan barang yang dijual belikan berkurang. Yang keempat ada efek pengurangan penawaran, yaitu perubahan menyebabkan keadaan keseimbangan berpindah, di mana pengurangan penawaran menyebabkan harga naik dan barang yang dijual belikan berkurang. Dua, ada perubahan permintaan atau penawaran secara serentak, yaitu memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama, perubahan mungkin berlaku ke arah yang sama, yaitu sama-sama memiliki kenaikan atau penurunan. Yang kedua, ada perubahan mungkin berlaku ke arah yang berlawanan, yaitu permintaan turun tetapi penawaran bertambah atau sebaliknya. Yang ketiga, apabila pertambahan permintaan sama dengan pertambahan penawaran, maka tingkat harga tidak berubah. Yang keempat, apabila pertambahan permintaan kurang dari pertambahan penawaran, harga akan merosot. Nah, materi selanjutnya yaitu teori biaya dan penerimaan. Teori biaya merujuk pada konsep-konsep ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran atau biaya yang terlibat dalam proses produksi suatu barang atau penyediaan suatu jasa. Sedangkan teori penerimaan merujuk pada jumlah uang atau nilai yang diterima oleh suatu entitas dari penjualan barang atau jasa. Yang pertama ada teori biaya. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Nah, ada dua jenis biaya-biaya produksi. Yang pertama, biaya produksi jangka pendek. Nah, biaya produksi jangka pendek itu sendiri yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya atau bersifat tetap. Adapun macam-macamnya yaitu pertama, biaya total. Nah, biaya total itu sendiri mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan oleh suatu entitas dalam memproduksi atau menyediakan produk atau jasa. Yang kedua ada biaya tetap, yaitu merujuk pada jenis biaya yang tetap dalam jumlah tertentu, tidak bergantung pada volume produksi atau penjualan. Yang ketiga ada biaya variabel. Biaya variabel adalah jenis biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan suatu produk atau jasa. Yang keempat ada biaya rata-rata, yaitu rasio antara biaya total suatu produksi atau kegiatan bisnis dengan jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Yang kelima ada biaya marginal, yaitu merujuk pada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu unit produksi atau jasa tambahan. Adapun yang kedua yaitu biaya produksi jangka panjang, yaitu perhitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan. Nah, dalam biaya produksi jangka panjang ini sama dengan biaya produksi jangka pendek macam-macamnya.
yaitu ada biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Nah, perbedaannya yaitu kalau biaya produksi jangka pendek tidak bisa ditambah jumlah produksinya atau bersifat tetap, sedangkan biaya produksi jangka panjang bisa ditambah jumlah produksinya dan mengalami perubahan. Nah, adapun teori penerimaan. Penerimaan adalah faktor kunci dalam menilai kesehatan finansial suatu entitas dan menentukan keberhasilan operasionalnya. Pengukuran penerimaan melibatkan penjumlahan pendapatan dari seluruh sumber untuk mencapai total pendapatan entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Pemahaman yang baik tentang sumber-sumber penerimaan dan strategi untuk meningkatkan merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan dan perencanaan bisnis. Nah, adapun jenis-jenis teori penerimaan. Yang pertama ada teori penerimaan konsumen. Teori penerimaan konsumen menjelaskan bagaimana konsumen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa. Teori ini digunakan untuk memahami perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan konsumsi. Nah, dalam teori penerimaan konsumen ini ada 3, yaitu pertama teori nilai guna, yaitu nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh kegunaannya bagi konsumen. Kegunaan suatu barang atau jasa dapat bersifat intrinsik, yaitu kegunaan yang melekat pada barang atau jasa itu sendiri, atau ekstrinsik, yaitu kegunaan yang diberikan oleh faktor-faktor eksternal seperti status sosial atau prestis. Yang kedua ada teori utilitas, yaitu konsumen akan memilih barang atau jasa yang memberikan kepuasan atau utilitas tertinggi. Utilitas dapat diukur dengan menggunakan satuan ukur yang disebut util. Yang ketiga ada teori kurva indiferen, yaitu bahwa konsumen akan merasa puas jika mengkonsumsi kombinasi barang atau jasa yang berada pada kurva indiferen yang sama. Kurva indiferen menunjukkan kombinasi barang atau jasa yang memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Nah, adapun teori penerimaan produsen, yaitu menjelaskan bagaimana produsen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, biaya, dan permintaan barang dan jasa. Teori ini digunakan untuk memahami perilaku produsen dalam pengambilan keputusan produksi. Nah, dalam teori penerimaan produsen ini ada 3, yaitu pertama teori penerimaan total, yaitu penerimaan produsen dari penjualan barang dan jasa adalah jumlah dari harga barang atau jasa dikalikan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual. Yang kedua ada teori penerimaan marginal, yaitu penerimaan tambahan yang diperoleh produsen dari penjualan 1 unit tambahan barang atau jasa adalah sama dengan harga barang atau jasa tersebut. Yang ketiga ada teori biaya marginal, yaitu biaya tambahan yang harus dikeluarkan produsen untuk memproduksi 1 unit tambahan barang atau jasa adalah sama dengan biaya marginal tersebut. Nah, materi selanjutnya yang keenam yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi menyebutkan bahwa kepuasan produsen diperoleh dengan memaksimumkan keuntungan produksi atau maximization of profit. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Selain itu, tujuan lain dari perusahaan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan volume penjualan, dan menjaga stabilitas politik. Nah, dalam perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa, adapun yang mempengaruhi faktor produksi yaitu tanah, sumber alam, tenaga kerja, keahlian, keusahawan, maka dari itu kegiatan produksi tidak akan berjalan tanpa adanya faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi kegiatan produksi. Nah, adapun bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang-barang dan jasa-jasa. Yang pertama ada perusahaan perorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki secara perseorangan, yang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas.
Tanggung jawab yang tidak terbatas maksudnya adalah semua harta yang dimiliki adalah bagian yang tidak terpisahkan dari resiko usaha yang dijalankan. Yang kedua ada kerjasama usaha persekutuan, semisal CV atau firma. Orang-orang yang tergabung dalam perusahaan ini beberapa di antaranya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sebagaimana layaknya usaha perseorangan. Akan tetapi, bila misalkan bagi semua orang yang tergabung dalam perusahaan ini sepakat untuk menanggung secara bersama-sama semua kewajiban yang terjadi, maka inilah yang disebut sebagai joint unlimited liability. Pembagian keuntungan berdasarkan pada besarnya penyertaan modal dalam perusahaan atau kesepakatan bersama. Yang ketiga ada perseroan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh seorang atau lebih yang menjadi pemilik saham atau sero perusahaan tersebut. Nah, ditinjau dari sudut teori ekonomi, dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Dalam praktiknya, hal tersebut bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan. Ada perusahaan yang menekankan volume penjualan dan ada pula yang menekankan kepada usaha untuk mengabdi kepentingan masyarakat dan kurang memperhatikan tujuan mencari keuntungan yang maksimum. Nah, adapun fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi atau input dengan hasil produksi atau output. Yang dimaksud dengan produksi atau memproduksi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Untuk memproduksi dibutuhkan faktor produksi. Nah, adapun dari fungsi produksi itu sendiri ada satu faktor berubah dan dua faktor berubah. Yang dimana satu faktor berubah itu teori produksi yang secara sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dan yang kedua ada dua faktor berubah, yang dimana dalam teori ini terdapat kombinasi antara dua faktor produksi untuk menghasilkan output yang sama. Kombinasi itu bisa antara tanah dan tenaga kerja dan modal, atau dengan teknologi, perkecualian dengan teknologi yang tidak mudah harus diubah karena memerlukan waktu yang relatif lama. Nah, adapun materi terakhir yaitu teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen berkaitan dengan cara individu dan rumah tangga membuat keputusan konsumsi. Sentral bagi teori ini adalah konsep utilitas, yaitu kepuasan atau manfaat yang diterima oleh konsumen dari barang atau jasa tertentu. Konsumen memiliki preferensi yang memandu mereka untuk memilih produk atau layanan tertentu berdasarkan utilitas yang diharapkan. Nah, di dalam teori perilaku konsumen menggunakan pendekatan marginal yang berfokus pada perubahan kecil dalam konsumsi atau produksi. Misalnya, utilitas marginal adalah manfaat tambahan yang diperoleh dari satu unit tambahan dari suatu barang. Nah, di sini ada definisi dan pemaksimuman nilai guna. Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang. Karena rasa inilah, maka seringkali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas dan kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa. Jadi, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh utilitas. Salah satu pemisalan penting dalam teori ekonomi adalah setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan yang dapat dinikmatinya. Dengan kata lain, orang lain akan memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya. Apabila hanya mengonsumsi satu jenis barang saja, maka tak sulit menentukan pada tingkat mana nilai guna dari memperoleh dan menikmati barang itu akan mencapai tingkat yang maksimum. Nah, tingkat itu dicapai pada waktu nilai guna telah mencapai tingkat maksimum. Tetapi, jika barang yang digunakan memiliki banyak jenis, maka untuk menentukan tingkat nilai guna maksimum
sangat rumit. Nah, ada paradoks nilai dan surplus konsumen. Sebelum teori nilai guna dikembangkan, ahli-ahli ekonomi menghadapi kesulitan di dalam menerangkan perbedaan yang mencolok di antara harga air dan harga berlian. Air yang merupakan barang yang sangat berharga kepada manusia tetapi harganya sangat murah. Sedangkan berlian bukanlah benda yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi harganya jauh lebih mahal dari harga air. Nah, apakah yang menyebabkan keadaan yang aneh tersebut? Yaitu, mengapakah harga barang yang umum digunakan tersebut sangat murah, sedangkan barang yang tidak terlalu banyak gunanya sangat mahal? Terdapat dua alasan yang dapat digunakan untuk menerangkan keadaan tersebut. Yang pertama adalah alasan yang sudah lama disadari oleh ahli-ahli ekonomi, yaitu perbedaan dalam biaya produksi. Air merupakan benda yang mudah didapat berbagai tempat sehingga untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya yang terlalu besar. Tetapi tidak demikian halnya untuk dengan berlian, sebab ia merupakan barang yang sangat sukar untuk diperoleh dan biaya untuk memproduksinya sangat tinggi. Alasan di atas tidak lengkap dan tidaklah sepenuhnya benar. Bukan berlian saja yang biaya untuk memperolehnya tinggi, demikian juga batu dari bulan. Misalnya bukanlah suatu benda yang mudah diperoleh dan biaya untuk memperolehnya sangat mahal. Akan tetapi sekiranya batu bulan lebih mahal daripada harga air, maka alasan bahwa barangnya sangat langka dan biaya produksinya sangat mahal merupakan jawaban yang belum memuaskan untuk menerangkan perbedaan harga yang sangat mencolok di antara air dan berlian. Teori nilai guna memberikan penjelasan yang lebih cepat mengenai sebabnya terdapat perbedaan yang sangat nyata antara harga air dan berlian. Nah, perbedaan tersebut disebabkan oleh nilai guna marginal mereka yang sangat berbeda. Oleh karena air yang sangat mudah diperoleh, maka orang akan mengkonsumsi air sehingga pada tingkat di mana nilai guna marginal air sangat murah, nilai guna marginal air begitu rendah sehingga orang baru mau menggunakan lebih banyak air apabila harganya sangat rendah sekali. Nilai guna marginal inilah yang menentukan apakah suatu barang itu mempunyai harga yang tinggi atau rendah. Nah, itu alasan yang kedua. Nah, adapun surplus konsumen, yaitu teori nilai guna dapat pula menerangkan tentang wujudnya kelebihan kepuasan yang dinikmati oleh para konsumen. Kelebihan kepuasan ini dalam analisis ekonomi dikenal sebagai surplus konsumen. Surplus konsumen pada hakikatnya berarti perbedaan di antara kepuasan yang diperoleh seorang di dalam mengkonsumsikan sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Nah, hal inilah kepuasan yang diperoleh selalu besar daripada pembayaran yang dibuat. Baik, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.